Game horror point and click merupakan salah satu genre game yang sangat unik dan udah ada sejak zaman PS1. Dan gua tahu betul buat kalian yang lahir di era warnet, kalian pasti sudah tidak asing dengan game The House 1 dan The House 2, yang merupakan salah satu dari sekian banyak game horor yang berhasil membawa tema point and click di era digital. Terus terang sebagai gamer sebenarnya gue udah gak asing lagi dengan tema game horror point and click, karena dari zaman PS1 gue udah pernah main game horror yang namanya Clock Tower. Game yang berhasil membawa gue untuk mengeksplor lebih jauh tentang game point and click bertemakan game horror. Karena seperti yang kita tahu, game point and click sebenarnya sudah populer oleh game-game tertentu seperti Stronghold, Crusader, dan The Sims. Namun sesuai judulnya, di video kali ini gue bakal berbagi dan sharing tentang pengalaman gue dalam bermain game horror point and click. Tidak seperti game horror kebanyakan, game horror point and click merupakan game yang bisa kalian mainkan dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Hal ini disebabkan karena controller gamenya yang tidak ribet dan timeline gamenya yang simple. Meskipun begitu, game horror point and click tidak terdengar sesimpel yang kalian kira. Meskipun kita tidak merasakan action secara langsung seperti ketika kita bermain Resident Evil 4 ataupun adrenalin jantung seperti kita bermain Outlast, game point and click memiliki pendekatan sendiri kepada playernya ketika mereka menuangkan aura horornya kepada kita sebagai player. Bisa dikatakan, jika kita bermain game point and click, kita bisa berada langsung pada POV sang karakter sehingga memunculkan ketakutan psikologi atau psychological horror secara langsung kepada kita sebagai player. Seperti namanya point and click, sudah bisa ditebak bahwa gameplay dari game ini kebanyakan tinggal klik-klik doang. Kalian sebagai player bebas mengeksplorasi tempat-tempat yang ingin kalian kunjungi dengan cara klik-klik aja. Setiap objek dapat kalian sentuh, setiap ornamen-ornamennya dapat kalian tekan. Dan untuk story dari game point and click sendiri kebanyakan tidak terlalu kompleks sehingga enjoyable dan dapat kalian tamatkan dengan singkat. Bagi kalian pengguna smartphone, ini merupakan kabar baik karena game horror point and click yang dapat kalian mainkan salah satunya adalah Five Nights at Freddy dan juga Detention. Dan menurut gua, kalian wajib banget mainin Detention. Itu merupakan game horror point and click di smartphone yang menurut gua memiliki konsep yang sangat menarik dan juga cerita yang sangat mendalam. Pokoknya kalian wajib mainin. Selain dua game tadi, ada banyak banget game PC bertemakan point and click yang menurut gua itu sama aja horornya dan berhasil membawa kita sebagai player untuk tidur dalam mimpi buruk. Salah satunya adalah Sanitarium. Ini merupakan salah satu game adventure point and click, namun nuansanya yang bikin gue itu gak nyaman. Kalian bisa lihat sendiri aura-auranya tuh kayak gimana ya, membawa gue itu ke suasana-suasana tahun 90-an ala-ala apa ya, pokoknya tahun 90-an gitu deh. Cuman gue agak gak nyaman main game ini. Kalian boleh coba deh, judulnya Sanitarium. Nah, selain Sanitarium nih, ada game Asylum Interactive Teaser. Ini juga berhasil banget buat gue takut untuk mainin game point and click horror. Jadi game The House 1 dan The House 2 yang gue mainin di warnet itu gak ada apa-apanya dibandingkan game yang ini. Bener-bener dah, game point and click itu bener-bener bikin gue takut banget dan berhasil bikin gue parno dan takut untuk memainkannya lagi. Terakhir dari gua, kalau kita ngomongin game point and click horror games, tidak adil rasanya kalau gua tidak memasukkan game yang satu ini. Salah satu game terbaru juga yaitu At Dead of Night. Ini merupakan game horror yang real banget dan berhasil membawa kita ke ambience game horror secara nyata. Oh iya, gue mau nyampain bahwa ini adalah game PC. Cuman buat kalian yang main di smartphone, jangan berkecil hati karena kalau kalian mau nyobain game horror point and click, coba dari yang kecil-kecil dulu. Kalian bisa install emulator PS1 dan cobain game Clock Tower yang kedua, yang Struggle Within. Itu bener-bener serem banget, kalian wajib coba. Dan satu lagi, Detention, wajib banget kalian coba. Oke, mungkin gak banyak yang bisa gue sampaikan di video kali ini karena gue juga gak ngebahas sejarah dan ngebahas backgroundnya, tapi gue bahas tentang pengalaman gue dan rekomendasi game-game yang wajib kalian mainin. Meski begitu, game horror point and click memiliki tempat sendiri di hati gue sebagai gamer
dalam mencoba mengeksplor game-game horor tertentu. Dan karena game point and click juga lah gue bertemu game-game unik seperti The House of the Dead dan juga Time Crisis yang menurut opini gue pribadi itu masih memiliki feel yang sama dengan game point and click. Gimana gak sama coba? Kita sebagai player tidak dituntut untuk memiliki controller yang ribet atau menggunakan controller yang ribet, tapi tinggal klik-klik aja. Dan menurut gue hal inilah yang membuat sebagian besar player suka dan mudah beradaptasi dengan game point and click atau mungkin light gun series. Dan sampailah kita di akhir video. Makasih banyak buat kalian semua yang nonton sampai akhir. Dan maaf kalau videonya gak panjang dan gue ngebahasnya gak detail, karena jujur aja dari hati gue yang terdalam, gue hanya ingin sharing dan nostalgia bareng kalian bahwa ada loh game-game unik yang bertemakan point and click. Dan ini sangat seru banget buat dimainin. Dan tentunya ini game horror juga gitu kan. Jadi gue mau ngajak kalian buat nostalgia. Dan ya, sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan see you next time. And bye-bye.